firman-Mu. Biarlah kami juga semakin terus mengandalkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Firman-Mu solusi bagi masalah hidup kami. Firman-Mu yang terutama dalam hidup kami. Ajar kami membesarkan firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus bekerja, Roh Kudus mewahyukan kebenaran di dalam hati kami. Dan engkau setan, iblis, roh jahat, kuasa gelap, kami perintahkan kau pergi. Kami patahkan, kami hancurkan segala pekerjaan iblis di dalam nama Tuhan Yesus. Semua roh berbuat berat, kami perintahkan kau pergi dalam nama Yesus. Roh Kudus silakan bekerja di tempat ini. Di dalam nama Yesus, kelepasan, kebebasan, kesembuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Semua kita yang percaya berkata, amin. Haleluya saudaraku. Puji Tuhan. Semuanya sehat hari ini? Ya. Semua siap mendengar firman? Oke, arahkan mata saudara ke depan. Amin. Hari ini saudaraku, kita akan berbicara mengenai Yohanes Pembaptis. Katakan, hari ini kita berbicara mengenai Yohanes Pembaptis. Ya, kenapa rupanya Yohanes Pembaptis? Coba kita buka dari Matius pasal 11. Matius pasal 11 dari ayat 2 sampai 3. Haleluya. Ya. Oke, dapat semua? Dapat. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain?" Jadi saudaraku, kita merasa aneh mendengar pertanyaan ini. Amin. Ini kok Yohanes Pembaptis mengirimkan 2 orang muridnya kepada Tuhan Yesus? Apa pertanyaannya? Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain? Engkaukah Mesias yang dinantikan itu? Ataukah orang lain? Amin saudaraku. Nampaknya Yohanes Pembaptis mulai diliputi saudaraku keraguan. Haleluya. Oke, perhatikan ya. Jadi saudaraku, dari sini kita akan belajar banyak mengenai kehidupan ini. Amin. Saudaraku, alasan kebanyakan orang memiliki masalah yang mereka miliki sekarang ini adalah karena mereka tidak mengendalikan pikiran mereka. Haleluya saudara. Biasanya saudaraku, perasaan kita itu adalah hasil dari pikiran kita. Coba katakan, perasaan kita adalah hasil dari pikiran kita. Apa maksudnya itu? Kalau saudara berpikir bahagia, maka saudara akan bahagia. Amin saudara. Kalau saudara berpikir sedih, kalau yang saudara pikirkan sesuatu yang membuat sedih, maka saudara akan menjadi sedih. Kalau saudara berpikir sesuatu yang membuat saudara bersuka cita, maka saudara akan bersuka cita. Amin. Kalau saudara berpikir kalah, maka saudara akan kalah. Kalau saudara berpikir saudara menang, maka saudara akan menang. Amin. Kalau saudara berpikir saudara sakit, maka saudara akan sakit. Kalau saudara berpikir saudara sehat, maka saudara akan sehat. Amin. Sederhana saudara. Jadi kita tidak akan melebihi apa yang kita pikirkan tentang diri kita. Haleluya. Kalau kita berpikir kecil tentang diri kita, maka kita akan menjadi kecil. Nah, ini kebanyakan terjadi. Siapakah aku ini? Aku gak punya pendidikan, gak punya backing.
Haleluya saudara. Haleluya. Jadi saudaraku, ketika kita berpikir kecil tentang diri kita, maka hasilnya akan kecil. Jadi saudaraku, inilah kenapa kita perlu mengubah pikiran kita sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Oke, perhatikan semua ke depan. Amin. Jangan biarkan pikiran saudara melayang. Karena kalau saudaraku, pikiran kita berubah, maka hidup kita pun pasti berubah. Amin. Amin. Orang yang berpikir kecil, kalau dia mulai berpikir besar saudaraku, maka hidupnya pasti berubah. Jadi saudaraku, sangat penting untuk mengubah cara kita berpikir. Haleluya. Haleluya. Jadi alasan kebanyakan kenapa saudaraku kita mengalami apa yang kita alami sekarang adalah hasil dari cara berpikir kita. Pak, apakah saya bisa bahagia di tengah-tengah masa kesukaran? Bisa. Apakah saya bisa tetap damai sejahtera di tengah-tengah masa kesukaran? Bisa. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan menjagai orang, menjagai hati kita dengan damai sejahtera sempurna. Orang yang teguh hatinya tertuju kepada Tuhan. Amin. Amin saudaraku. Amin. Jadi kalau hati saudara teguh, tertuju kepada Tuhan, kepada firman Tuhan, hati saudara akan dijagai dengan damai sejahtera yang sempurna. Amin. Gak peduli apapun yang kita alami. Lalu Pak, kenapa hati saya galau-galau? Kenapa hati saya sedih? Kacau. Karena saudara sedang memikirkan sesuatu yang bukan merupakan firman Tuhan. Pikiran saudara tertuju kepada tempat lain. Fokus saudara bukan kepada Tuhan, tapi kepada tempat lain, kepada sesuatu yang bukan firman Tuhan. Haleluya saudaraku. Kita melihat bagaimana Paulus di penjara dengan Silas waktu memberitakan Injil. Mereka saudaraku dipukuli. Amin. Tapi mereka tetap bisa bersuka cita. Kenapa? Pikiran mereka memikirkan tentang hal-hal yang membuat mereka suka cita. Mereka melihat kepada upah kekal di surga. Amin saudaraku. Mereka memikirkan tentang betapa terhormatnya kami, sudah layak menderita karena nama Yesus. Amin saudaraku. Amin. Wah, luar biasa, dipukuli karena nama Yesus. Ini satu kehormatan besar. Boleh menderita karena nama Yesus. Amin saudaraku. Karena firman Tuhan mengatakan, berbahagialah kamu jikalau kamu dianiaya oleh karenaku. Sebab demikian juga dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Besar upahmu di surga, Tuhan bilang. Amin. Jadi saudaraku, itu dengan mereka perkataan Tuhan. Wah, kami sudah dianiaya karena nama Yesus. Besar upah kami di surga. Begitu juga dianiaya nabi-nabi yang sebelum kami. Jadi saudaraku, hasil dari berpikir. Haleluya saudaraku. Hari ini kita akan belajar mengenai Yohanes Pembaptis saudaraku, yang bisa menjadi ragu. Amin. Jadi kalau Yohanes Pembaptis bisa ragu, kita ini pun bisa ragu juga sebenarnya. Haleluya. Haleluya. Jadi kita akan belajar kenapa Yohanes Pembaptis menjadi ragu. Tadi saudaraku di dalam penjara dia mengirim utusannya kepada Yesus. Engkaukah yang kami nantikan itu? Engkaukah Mesias yang akan datang itu? Atau kami harus mencari yang lain? Amin saudara. Amin. Seperti Yohanes bingung, dan mulai bimbang dia. Betul-betul nggak Yesus ini Mesias? Padahal saudaraku, sebelumnya Yohanes Pembaptis berkata dengan coba kita buka dulu dari Yohanes 1. Yohanes 1 dari ayat 29. Dapat? Yohanes 1 dari 29 sampai 34. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Amin saudara. Amin.
Jadi waktu itu Yesus lewat dari depan Yohanes Pembaptis. Apa katanya? Lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Tanpa keraguan. Haleluya. Ayat 30. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku, dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya. Tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah yang membaptis dengan Roh Kudus, dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah. Haleluya saudara. Haleluya. Dia berkata, Yesus inilah yang membaptis dengan Roh Kudus. Amin. Dia adalah anak Allah tanpa keraguan. Lalu siapakah Yohanes Pembaptis? Yohanes Pembaptis, saudaraku, orang hebat, orang besar. Amin. Bahkan Yesus pun memuji dia. Coba kita buka, saudaraku, dari Lukas 1 ayat 15 sampai 17. Lukas 1 ayat 15 sampai 17. Dapat? Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Halo? Yesus penuh dengan Roh Kudus dari rahim ibunya. Dari dalam kandungan mamanya sudah penuh Roh Kudus. Tidak ada orang seperti dia, baik perjanjian lama ataupun perjanjian baru. Haleluya saudara. Haleluya. Ayat 16, ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Jadi saudaraku, Yohanes Pembaptis ini tokoh kebangunan rohani. Amin. Amin. Orang berdatangan kepadanya untuk dibaptis dari tepi sungai Yordan, dari kota-kota saudaraku yang berdekatan. Semua datang kepada Yohanes Pembaptis. Dan yang luar biasanya, Yohanes Pembaptis tidak mengadakan satu mujizat. Amin. Tidak ada orang buta melihat, tidak ada orang bisu berbicara, tidak ada satu mujizat pun, tapi orang berbondong-bondong datang kepadanya. Orang berbalik kepada Tuhan, hanya mendengar khotbahnya. Haleluya. Yohanes Pembaptis orang yang berapi-api bagi Tuhan, orang yang berjalan dengan Tuhan. Tapi kemudian saudaraku, Yohanes Pembaptis menjadi bimbang, ragu. Kenapa dia ragu? Karena dia di dalam penjara. Tadi kita baca, di dalam penjara Yohanes Pembaptis mengirim 2 utusan. Haleluya saudara. Haleluya. Jadi bisa juga rupanya hamba Tuhan yang besar, hamba Tuhan yang beriman, yang mengadakan kebangunan rohani menjadi bimbang, ya, menjadi ragu. Bisa. Amin saudaraku. Yang penuh dengan Roh Kudus dari kandungan ibunya bisa menjadi bimbang. Kalau dia bisa menjadi bimbang, kita juga bisa. Amin saudaraku. Itu makanya kita belajar dari contoh ini. Amin. 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 Coba kita kembali ke Matius 11. Kenapa rupanya Yohanes Pembaptis bisa masuk penjara? Karena waktu itu saudaraku, dia menegur Herodes. Karena Herodes mengambil istri
Filipus saudaranya. Amin. Ada Filipus punya istri, Filipus ini masih hidup. Datang Herodes, diambilnya istri si Filipus ini. Datang Yohanes Pembaptis, nggak takut-takut dia. Amin. Raja pun ditegurnya, tidak halal kau mengambil istri saudaramu. Belum mati dia, kenapa kau ambil? Wah, orang yang sangat berani. Haleluya. Orang-orang Farisi, orang Saduki apa kata? Orang-orang ahli Taurat apa katanya? Kau keturunan ular berudak. Siapa bilang kau bisa melarikan diri dari murka yang akan datang? Bertobat, kata Yohanes Pembaptis. Orang yang sangat berani, amin. Amin. Tapi keberanian dibayar mahal, harus masuk penjara. Dan kemungkinan saudaraku dia sudah dalam penjara selama 6 bulan, mungkin sampai sekitar 2 tahun. Orang yang selama ini memimpin kebangunan rohani, bicara di hadapan banyak orang, tiba-tiba harus masuk pengasingan, harus masuk penjara sendiri. Amin, saudara. Amin. Mulai bimbang, mulai ragu. Jadi saudaraku, kalau kita pun berada di bawah tekanan terus-menerus, itu juga bisa membuat kita menjadi ragu. Amin. Di dalam kesulitan terus-menerus, di bawah tekanan yang tinggi, itu bisa membuat orang menjadi ragu. Kita akan melihat bagaimana cara Tuhan mengatasi keraguan Yohanes Pembaptis. Mau tahu? Haleluya. Mau tahu? Amin. Kita lanjut. Ayat 4. Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Coba katakan, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Yesus. Bisa juga saudaraku, kehidupan ini mengecewakan kita. Amin. Orang bisa membuat kita kecewa, situasi, keadaan. Tapi yang lucunya saudaraku, parahnya kita menolak Tuhan, kita tinggalkan Tuhan. Apapun situasi kita hadapi, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Amin. Bertekun terus. Amin. Nanti kita lihat saudaraku mengenai Ayub. Amin. Kita menyebut dia berbahagia, bertekun. Dan kita akan melihat saudaraku bagaimana Tuhan membalas ketekunannya. Haleluya. Apa yang dikatakan Yesus ini? Jadi saudaraku, waktu ada 2 orang itu datang, Yesus bilang, oke, kau lihat apa yang kubuat ini. Lalu Yesus saudaraku membangkitkan orang mati, Yesus mencelikkan mata orang buta, Yesus membuat orang tuli mendengar, orang kusta tahir, orang buta melihat, amin. Orang lumpuh berjalan. Pergilah katakan pada Yohanes apa yang kau lihat. Apa rupanya yang disampaikan Yesus? Firman Tuhan. Rupanya saudaraku, Tuhan Yesus mengarahkan kembali Yohanes Pembaptis kepada firman Allah. Di mana rupanya tertulis ini? Coba kita buka saudaraku, Yesaya pasal 35. Ayat 5 sampai 6. Yesaya 35 kapan? Ayat 5 sampai 6. 1, 2, 3 ya. Dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Amin saudara. Amin. Dan yang satu lagi, kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Itu dari Yesaya 61 ayat 1. Apa artinya ini? Yesus saudaraku mengarahkan kembali Yohanes Pembaptis kepada firman Allah. Amin.
Pergi katakan kepada Yohanes, apa yang kau lihat? Orang bisu berbicara, orang tuli mendengar, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Amin. Orang mati bangkit. Kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Amin. Amin. Apakah Yohanes Pembaptis tahu firman Tuhan? Iya, dia tahu. Waktu orang bertanya kepadanya, siapakah engkau? Akulah suara yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan bagi Tuhan. Persiapkanlah jalan baginya. Dari mana diambilnya? Yesaya 40 ayat 3. Amin, saudaraku. Amin. Dia tahu mengenai kitab suci. Jadi saudaraku, untuk menjawab keraguan-raguan dari Yohanes Pembaptis, Yesus mengarahkan dia kembali kepada firman Allah. Haleluya. Itu cara yang terbaik. Amin. 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 Oke, kita lanjut. Kita kembali ke Matius 11 tadi. Saya harap ini membuat saudara semakin cepat dewasa dalam Tuhan. Amin. Amin. Ayat 7. Matius 11 ayat 7. Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi, melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi? Melihat nabi? Benar. Dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Amin. Apa kata Yesus? Yohanes Pembaptis lebih besar dari Abraham, lebih besar dari Daud. Gak pernah seorang yang tampil lebih besar daripada Yohanes Pembaptis, orang yang dilahirkan oleh wanita. Kapan Yesus memuji Yohanes Pembaptis? Di depan murid-muridnya? Tidak. Di depan murid-murid Yohanes Pembaptis? Tidak. Tidak. Ini yang lucu saya rasa, saudara. Kan bisa Yesus memuji Yohanes Pembaptis di hadapan murid-murid Yohanes Pembaptis. Amin. Oh, nggak pernah ada orang lebih besar dari yang dilahirkan perempuan selain Yohanes. Kalau murid-murid yang menyampaikan ini kepada Yohanes Pembaptis, kan bisa terhibur dia. Amin, saudara. Yohanes Pembaptis, kata Yesus, kau orang yang paling hebat di antara yang dilahirkan perempuan. Kau bakal lebih besar daripada nabi manapun. Kan bisa terhibur, saudara. Tapi yang lucunya, Yesus memuji Yohanes Pembaptis bukan di hadapan murid-murid Yohanes Pembaptis, tapi di hadapan orang-orang lain. Kepada Yohanes Pembaptis, apa yang diberikan Yesus? Firman Tuhan. Amin. Amin. Perhatikan. Ini saya harap membuat saudara cepat dewasa. Amin. Amin. Kebanyakan saudaraku, kita di tengah-tengah masalah, situasi sulit, kita datang mengharapkan orang datang menepuk pundak kita. Kuat kau ya. Bangkit kau ya. Salah itu? Tidak salah. Haleluya, saudara. Haleluya. Tapi itu hanya akan bertahan sebentar saja. Penghiburan yang kekal, saudara kembali kepada firman. Amin. Haleluya. Haleluya. Yesus membuat Yohanes fokus kembali pada firman Tuhan. Dia nggak memuji Yohanes Pembaptis depan murid-murid Yohanes Pembaptis. Amin, saudara. Amin. Saya tanya saudara, selama Yohanes Pembaptis dalam penjara, apa pernah Yesus mengunjungi Yohanes Pembaptis? Hah? Tidak. Enggak. Oke, Judas, kau belikan dulu lapis segini itu. Apa itu roti khas Medan itu? Bika Ambon, Bulu Meranti. Kau belikan dulu. Mau kemana Tuhan? Kita kunjungi dulu Yohanes Pembaptis. Nanti tawar hati pula dia.
Nah, coba kalian aturkan dulu dua orang kalian setiap minggu mengunjungi dia ya. Pastikan itu. Bikin bergiliran. Ada? Ya. Sampai Yohanes Pembaptis mati, Yesus tidak pernah mengunjungi. Kejam? Mungkin saudaraku kalau ada hamba Tuhan seperti itu, kita bilang kejam kali Bapak. Apa dia kejam? Ketinggalan jahat? Saudaraku, Tuhan Yesus begitu menghargai Yohanes Pembaptis. Amin. Amin. Karena begitu menghargainya, dia mengembalikan Yohanes Pembaptis kepada firman Allah. Membuat dia kembali fokus kepada firman Tuhan. Itu hal yang paling luar biasa. Amin. Haleluya, saudara. Haleluya. Penghiburan dari manusia, tepukan dari manusia, pujian dari manusia, itu hanya bertahan sementara. Pada waktu saudara sendiri, saudara harus berpaling pada firman Allah. Amin. Haleluya. Amin. Itu yang menguatkan, itu yang meneguhkan saudara. Amin. Itu satu-satunya dasar yang teguh, yang tidak tergoyahkan. Amin. Haleluya, saudara. Haleluya. Itu yang bertahan sampai pada kesudahan zaman. Amin. Firman Allah yang hidup dan yang kekal. Saya katakan kepada saudara, akan ada nanti waktunya dalam hidup saudara. Saudara nggak bisa bergantung sama siapapun kecuali sama Tuhan dan firman. Amin. Nanti saudara telepon si Anu, nomor yang Anda tuju tidak bisa menjawab. Mau telepon si Anu, mati HP. Mau telepon sini, nggak bisa dihubungi. Amin. Apa artinya itu, Pak? Tuhan mau mengajak saudara naik menjadi lebih dewasa dalam Amin. Haleluya. Haleluya. Supaya saudara tidak lagi bergantung pada perkataan manusia. Amin. Amin, saudara. Salah rupanya, Pak, kalau dikuatkan sama saudara seiman. Tidak. Amin. Haruslah. Tapi akan tiba saatnya saudaraku, Tuhan mau mengajak saudara terbang tinggi, dewasa dalam Tuhan. Amin. Hanya saudara dan firman Allah. Yohanes Pembaptis kalau kita pikir-pikir kan macam kejam kali Tuhan Yesus. Banyak waktunya di luar sana melayani orang. Kenapa nggak ada waktu untuk mengunjungi Yohanes Pembaptis? Haleluya, saudara. Haleluya. Bahkan ada saudara pun saudara nggak bisa bergantung pada gembala sidang saudara. Pak, di mana? Oh, saya lagi khotbah di Amerika. Cuman. Amin, saudara. Maka persiapkan diri saudara, supaya ketika menghadapi situasi sulit, krisis saudara, saudara siap. Yes. Amin. Saudara berdiri teguh di atas dasar batu karang yang teguh, firman Allah yang hidup. Amin. Haleluya, saudara. Haleluya. Saya pun semakin merindukan kuasa Tuhan. Saudara pun harus demikian. Amin. Sebenarnya saudaraku, nggak ada kata lain selain harus jadi orang rohani lah. Saudara harus sedikit-sedikit kembali pada firman, sedikit-sedikit kembali pada firman. Jangan nanti setelah saya bilang ini pun saudaraku ada masalah, saudara tetap larut dengan pikiran saudara. Firman Tuhan mengatakan barang siapa memikirkan perkara-perkara dari daging, hasilnya adalah kematian. Amin. Barang siapa memikirkan perkara-perkara dari roh, hasilnya adalah hidup dan damai sejahtera. Tergantung apa yang saudara pikirkan. Amin. Saudara pikirkan firman Tuhan, hasilnya adalah kehidupan dan damai sejahtera. Amin. Amin, saudara. Haleluya. Gak bisa bersandar pada manusia. Saudara tahu apa kata firman Tuhan mengenai orang bersandar pada manusia? Terkutuk. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Amin. Saudara mengandalkan Tuhan atau manusia? Tuhan.
Kayak saudaraku, cepatlah saudara dewasa. Amin. Jangan main lagi. Gak ada pilihan lain. Haleluya saudaraku. Haleluya. Satu Yohanes 5:4. Masih bersemangat? Amin. Satu Yohanes 5:4. Oke, 1, 2, 3 ya. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Siapa di sini percaya Yesus adalah anak Allah? Siapa yang lahir dari Allah? Saudara mengalahkan dunia dengan segala penderitaannya. Saudara mengalahkan dunia dengan segala kesedihannya. Amin. Apa rupanya dunia ini? Tempat kesedihan ya semuanya. Tempat kekecewaannya. Ada musuh kita yang gak suka sama kita. Siapa namanya? Si iblis. Mau datang mencuri, membunuh, membinasakan kita. Tapi saudara sudah dilahirkan dengan gen pemenang. Amin. Amin. Haleluya saudara. Saudara sudah ditentukan lebih dari pemenang. Amin. Ibarat bertanding tadi, saudaraku, perhatikan ya. Kalau ada pertandingan, pemenangnya sudah ditentukan duluan. Haleluya. Saudara bertanding lawan iblis, amin. Sudah ditentukan. Siapa juaranya? Anak Tuhan yang lahir dari Allah. Amin. Saudara sudah ditentukan dari semula menjadi pemenang. Haleluya. Saudara bisa mengalahkan dunia. Saudara lahir dari Allah. Amin saudaraku. Saudara dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Roh Kudus. Sama seperti Yesus. Sudah masuk dalam pikiran saudara ini? Amin. 1 Yohanes 5:4 ini. Atau kita baca lagi. Sebab semua yang lahir dari Allah, semua, bukan hanya pendeta saja. Amin. Amin. Bukan hanya hamba Tuhan saja, bukan hanya penginjil saja. Amin. Bukan hamba Tuhan yang 50 tahun melayani. Semua. Amin. Mau saudara baru datang lahir baru hari ini saudaraku. Semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Bagaimana kita mengalahkan dunia? Melalui iman kita pada firman Tuhan. Iman kita. Iman pada apa? Firman Allah. Itu yang mengalahkan dunia. Amin saudara. Amin. Jangan katakan menderita kali hidupku ini. Saudara sudah mengalahkan dunia ini. Amin. Amin saudaraku. Haleluya. 1 Korintus 15 ayat 57. 1 Korintus 15 ayat 57. Saya lagi-lagi mengarahkan saudara pada firman Allah. Amin. Ini bukan perkataan manusia. Satu Korintus 15 ayat 57. Dapat semua? Amin. 1, 2, 3 ya. Tetapi syukur kepada Allah yang telah garis bawahi itu, lingkari garis bawahi, stabiloi, memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara sudah diberikan kemenangan. Amin. Kita telah menang, bukan akan menang. Kita bukan akan menuju kemenangan. Kita sudah ditetapkan. Seperti saudara kita, enggak.
Kita bukan akan menuju kemenangan. Kita sudah menang. Amin. Kita berperang dari posisi kemenangan. Haleluya. Kita melawan musuh yang sudah dikalahkan. Amin. 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 Saudara sakit, saudara sudah disembuhkan. Amin. Saudara sudah diberkati. Haleluya, saudara. Haleluya. Jadi kalau saudara menghadapi masalah, katakan, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada saya. Amin. Saya bisa melalui semua ini. Saya tampil lebih dari pemenang. Bahkan saya sudah menang. Amin. Haleluya. Haleluya. Mau siapapun mengecewakan saudara, saya lebih dari pemenang. Saya sudah menang. Saya lahir dari Allah. Saya bukan manusia biasa. Amin. Dengan iman saya pada firman Allah, saya mengalahkan dunia ini dengan segala penderitaannya. Haleluya, saudara. Haleluya. Berteriaklah sebagai anak Allah. Bangkitlah. Amin. Amin. Sudah diberkati sejauh ini? Amin. Kita lanjut lagi. Amin. Yakobus 5 ayat 11. Di mana Yakobus? Di Alki? Yakobus 5 ayat 11. Amin, saudara. Amin. 1, 2, 3 ya. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang ada padanya akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Amin. Amin. Jadi saudaraku, sebelum kita masuk pada Ayub ini, saya mau sampaikan bahwasanya apapun masalah yang saudara hadapi, kembali kepada firman. Amin. Amin. Itu cara Tuhan. Kalau saudara datang sama saya, Pak, tolong hiburkan saya, kuatkan saya akan mengarahkan saudara kepada firman. Saya nggak tahu cara yang lain. Saya nggak tahu pakai perkataan manusia. Haleluya, saudara. Yang saya tahu firman Tuhan. Saudara pun demikian nanti. Ada keluarga, ada teman yang butuh penghiburan, sampaikan firman Tuhan. Ini cara Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Pernah Yesus berkata pada murid-muridnya, berbahagialah matamu karena melihat apa yang kamu lihat sekarang. Karena banyak nabi-nabi yang kepengen melihat apa yang kamu lihat tapi tidak melihat. Amin. Yesus berbicara tentang murid-muridnya karena melihat dia Mesias yang dijanjikan itu. Amin. Karena banyak nabi-nabi yang kepengen melihat kapan itu digenapi. Tapi saudaraku, lebih berbahagia daripada murid-murid Yesus, tahu siapa? Kita. Amin. Amin. Kenapa? Karena kita percaya sekalipun tidak melihat. Amin. Berbahagialah kamu karena kamu percaya sekalipun tidak melihat. Amin. Bagaimana kita percaya? Hanya karena iman pada firman Allah. Amin, saudaraku. Hanya karena percaya pada firman. Itu bentuk iman paling tinggi. Saudara percaya pada firman Allah. Amin. Jadi waktu saudara mengalami satu masalah, Tuhan mengarahkan saudara pada firman. Itu penghargaan tertinggi dari Tuhan kepada saudara. Amin. Saudara mengerti? Amin. Itu bentuk penghargaan tertinggi Tuhan pada saudara. Tak ada yang menghiburkan, tak ada yang menguatkan.
Akan ada waktunya itu nanti. Amin, saudara. Tuhan mengarahkan saudara pada firman-Nya. Itulah bentuk penghargaan tertinggi Tuhan pada saudara. Supaya saudara tidak mengandalkan manusia, tapi bergantung pada Tuhan dan firman. Saudara berkati? Amin. Oke, kita belajar mengenai Ayub. Ketika dia saudaraku dicobai oleh iblis, dia tetap bertekun. Amin. Apa artinya bertekun? Terus, apa namanya? Terus melangkah, terus maju, nggak mundur. Ngeri kali penderitaan yang gua alami. Udahlah, mundur aja. Itu nggak bertekun namanya. Haleluya, saudara. Haleluya. Jadi bagi saudara sekarang yang mengalami penderitaan, saya mengarahkan saudara kembali pada firman Tuhan. Amin. Kita melihat kepada Ayub. Amin. Amin. Firman Allah mengenai Ayub. Coba kita lihat Ayub. Ayub sebelum kitab Mazmur. Dapat saudara Ayub 1 dari ayat 1. Satu, dua, tiga ya. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketika saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Jadi saudaraku luar biasa takut akan Tuhan. Amin. Anaknya 10 baru mengadakan pesta, besok pagi banguninnya semua, ayo. Jadi saudaraku, dikorbankannya persembahan sebanyak 10 anaknya ini. Kalau domba tadi 10 domba atau lembu 10 lembu. Banyak nggak itu? Banyak. Mana tahu mereka mengutuki Tuhan dalam hati. Begitulah terus diperbuat. Saya percaya sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Amin. Ayat 6. Pada suatu hari, datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari manakah? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Nah, inilah kerjaan setan, saudaraku. Berkeliling mencari orang yang dapat ditelannya. Amin. Gak pernah bisa tenang iblis. Apalagi zaman sekarang ini, dia tahu waktunya semakin singkat. Amin. Iblis tahu waktunya semakin singkat. Makanya saudara makin kerja keras dia. Gak bisa tidur. Dia benci manusia ini, mau dibunuhnya sebanyak mungkin. Halo. Jangan main-main ikut Tuhan. Amin. Amin. Iblis gak pernah main-main. Dia gak suka lihat saudara ketawa. Dia gak suka lihat saudara bahagia. Gondok dia lihat saudara bahagia. Ini dia saudara. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Oh, luar biasa, amin. Tuhan pun memuji Ayub. Gak ada seperti Ayub. Begitu saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya, serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Apa kata setan? Ialah
Pantaslah dia beribadah samamu. Kau berkati dia. Apa usahanya kau buat berhasil? Ternak-ternaknya makin banyak. Ya pantaslah dia beribadah samamu. Nggak tulus Ayub itu. Karena berkatmu makanya dia beribadah samamu. Amin. Iblis ini didakwanya Ayub. Amin. Tuhan pun didakwanya juga. Kau pun Tuhan hendaknya tulus sekali. Supaya orang menyembahmu kau berkati dia. Dua-dua dipersalahkannya. Tuhan dengan Ayub. Jadi saya tanya saudara, jangan hanya keadaan baik saja menyembah Tuhan. Amin. Amin. Nanti bilang ya, betul kata iblis ini. Pas baik aja kau menyembah Tuhan. Pas terjadi sesuatu yang tidak baik, mundurnya kau. Nah, betul pula dakwah iblis ini ya kan? Kita lanjut. Ayat 12. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Pada suatu hari ketika anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Jadi ada saudara pun ada yang ngasih laporan, lembu sapi diambil orang, keledai diambil orang, penjaga-penjaga dibunuh, tinggal aku satu orang yang hidup. Belum selesai dia ngelapor saudaraku, datang lagi yang ngelapor. Ayat 16. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Rupanya datang petir dari langit. Amin. Kambing domba pun hangus semuanya. Bukan hanya kambing domba, penjaganya pun hangus. Jadi kambing panggang. Amin. Kambing panggang petir. Ayat 17. Belum selesai dia ngomong, sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Wow. Unta-untanya pun dirampas. Ayat 18. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Ada berapa yang lapor ini? Sekitar 4 orang, amin. Saudaraku, saya percaya yang paling menghancurkan hati sebenarnya adalah kematian anak-anaknya. 7 orang anak laki-laki dan 3 orang perempuan. Yang luar biasanya saudaraku, rumah itu dilanda pada 4 penjurunya. Kalau angin ribut biasanya dari satu berapa penjuru? Biasa itu penjuru aja ya. Dari 4 penjuru dihantam. Gak bisa lari. Tembok-temboknya hancur saudaraku. Dari sini. Gedebuk. Habis. Dalam satu hari, dari orang paling kaya menjadi orang paling miskin. Amin. Dari orang saudaraku yang banyak anak, habis anaknya semua. Lalu apa reaksi dari Ayub? Ayat 20. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Amin. Ayat 22. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut.
Apa reaksi pertamanya? Dia sujud menyembah kepada Tuhan. Oh, saudaraku, ini luar biasa. Ini betul-betul menunjukkan kedewasaan di dalam Tuhan. Jadi saudara pikir kalau orang saleh tidak mengalami pencobaan, saudara salah. Iblis mau menyerang kita semuanya, amin. Tapi reaksi kita tergantung, saudaraku, bagaimana karakter kita, kedewasaan kita dalam Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Aku datang pun telanjangnya dari kandungan mamaku. Pergi pun telanjang, gak bawa apa-apa. Ayub gak memiliki pengertian, saudaraku. Dia gak tahu iblis yang membuat ini, amin. Dikatakan dia dengan mulutnya dia tidak membuat dosa, berbuat dosa dengan mulutnya. Tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Apa ini Tuhan? Udah setia aku kebaktian, kok ini yang terjadi? Udah setia aku melayani, kok ini yang terjadi? Kenapa kau biarkan ini? Gak ada. Sujud menyembah, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang aku pergi. Terpujilah nama Tuhan. Saudaraku, saya yakin iblis pasti gondok kali dia, amin. Haleluya. Haleluya. Reaksi saudaraku seperti itu ketika menghadapi masalah. Amin. Bilang, kau pikir aku nangis setan? Kau pikir aku mempersalahkan Tuhan? Terpujilah nama Tuhan. Amin. Wah, kawat ini betul-betul lah pikir setan, amin. Haleluya. Gak nyangka dia, saudara. Pasal 2. Masih sanggup? Amin. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya. Amin. Tetap tekun dalam kesalehannya. Perhatikan. Ada saudaraku, orang waktu sebelum mengalami pencobaan setia ikut Tuhan. Amin. Tapi ketika terjadi pencobaan, mulai mundur. Mulai mabuk-mabuk lagi, minum lagi, rokok lagi, saudaraku. Semua lagi terlibat. Kenapa? Kecewa. Dia tetap tekun dalam kesalehannya. Ngapain lagi ikut Tuhan? Sungguh-sungguh pun gak ada gunanya, gak ada bedanya. Ini juga yang terjadi. Halo? Kau tenggak dulu tua inilah. Disoy. Mana kamput itu kamput? Untuk apa bertekun dalam kesalehan? Ini juga yang jadi kok. Bertekun. Bertekun ikut Tuhan. Amin. Bertekun dalam kesalehan, saudara. Amin. Meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Setan kepengen kali kita mengutuki Tuhan. Setan kepengen kali kita mempersalahkan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ayat 6. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Jadi saudaraku, saking gatalnya ini, nggak bisa lagi digaruk pakai jari, amin.
gatalnya sudah di dalam daging. Saudara pernah merasakan itu? Belum. Belum. Nanti saudara coba. Saya pernah saudara aku digigit nyamuk. Saya garuk di luar nggak terasa. Saya ambil batu, batu yang agak kasar itu, kerikil. Saya garuk, baru terasa dia. Ini masih lumayan ya. Ayo, beling. Saudara tahu apa beling? Pecahan kaca. Digaruk gini nggak terasa, pakai kuku pun nggak terasa. Sampai keluar darah baru terasa. Waduh, enak kali. Sampai keluar nanah itu sedikit ya kan? Barah yang busuk. Saudara bayangkan saudaraku dekat kita udah terasa bau busuk itu, apalagi angin ke arah sini. Sangat dihinakan, dipermalukan. Lalu apa kata istrinya? Istrinya terkasih. Istri terkasih, amin. Ayat 9. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Saya bisa bayangkan saudaraku, istrinya udah stres. Amin. Hampir gila. Mungkin orang bilang wajar lah. Siapa yang tahan menghadapi itu dalam satu hari? Tapi anak Tuhan berbeda. Amin. 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 Saudara lahir dari dunia, lahir dari Allah. Saudara mengalahkan dunia. Amin. Apa kata Ayub? Tetapi jauh. Baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudaraku, dari Tuhan tidak ada yang buruk. Amin. Amin. Ayub hanya tidak mengerti. Firman Tuhan mengatakan segala sesuatu yang baik dan sempurna itu berasal dari Bapa. Ayub nggak mengerti, dia nggak mengerti itu pekerjaan saya. Tapi saudaraku, dia tidak ada mempersalahkan Tuhan dengan bibir. Bertekun dia dalam kesalehannya, bertekun dia dalam kekudusannya. Bahkan orang tercintanya yang satu-satunya pun saudaraku mendampingi dia selama puluhan tahun mungkin nggak tahan dengan keadaan itu. Lalu apa yang terjadi dengan Ayub Pak dalam segala ketekunannya itu? Kita buka halaman terakhir, amin. Rupanya saudaraku cerita tidak berhenti sampai di sini. Masih ada kelanjutannya. Haleluya. Haleluya. Kalau saudara bertekun, bukan penderitaan itu akhir dari jawabannya. Amin. Cerita ini ditutup dengan cerita bahagia. Happy ending. Amen. Saya suka happy ending, amin. Saya kalau nonton TV saudaraku cerita, akhir ceritanya menyedihkan, kurang sur saya. Saya suka happy ending. Ayat 10, Ayub 42 dari ayat 10. Ayub 42 ayat 10. Dapat? Satu, dua, tiga ya. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesitang dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Dia mendapat 14.000 ekor kambing domba, 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, dan 1.000 ekor keledai betina. Dia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Anak-anaknya balik semua, tapi nggak bangkit ya, dapat lagi Yang baru. dari istri yang baru.
Tidak. Istri yang lama. Istri yang lama itu masih tetap jadi istrinya. Tuhan pulihkan juga istrinya ini. Ya mau hampir stres, saudaraku. Nah, bertekun dia punya iman Ayub, dia pun ngikut. Amin. Nah, jadi jangan dua-dua hancur suami istri. Aku gak mau ikut lagi ikut Tuhan, datang si istri. Udahlah sama kita katanya. Bahaya. Amin. Hancurlah rumah tangga itu. Tapi Ayub bertahan, amin. Istrinya mulai goyah, Ayub tetap bertahan. Amin. Akhirnya istrinya pun ikut lagi. Udahlah, aku ikut Tuhan lagi, sama seperti itu. Haleluya. Dan pulihkan semuanya, amin. Amin. Dapat tuh 10 anak lagi. Subur kali rupanya istri Ayub ini, amin. Ayat 14. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, yang kedua Kezia, dan yang ketiga Keren Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub. Haleluya, saudara. Jadi anak-anak apa saudaraku? Anak-anak kita sebagai orang yang sudah lahir baru, itu kualitasnya sebenarnya berbeda dengan orang belum lahir. Amin. Beda. Haleluya. Lebih unggul. Amin. Amin. Lebih cantik pun dalam rupa. Amin. Ayat 15. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Saudara, saya percaya bagus juga ini, amin. Ada anak saudara laki-laki dan perempuan, gak usah beda-bedakan. Kasih juga milik pusakanya, kasih warisannya juga. Amin. Jangan anak laki-laki aja nanti. Anak laki-laki paling bungsu dapat rumah. Anak yang lain bayar hutang. Bayar hutang mama sama hutang bapak. Bisa bertengkar nanti. Haleluya. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Wow. Yang melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub, tua dan lanjut umur. Puas dia dengan hidupnya. Amin. Penderitaan itu hanya sementara. Amin. Amin. Orang dunia bilang badai pasti berlalu kok. Explain. Ada explain-nya. Bertahan, bertekun. Bukan berdiri, ada lagunya kan? Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan, sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus yang selalu menopang hidupku. Ada badai saudaraku, Yesus yang menopang saudara. Amin. Gak bisa dikalahkan. Kristus dalam kita. Tuhan menyertai kita sampai pada saudara. Amin. Haleluya. Haleluya. Bertekun terus ikut Tuhan. Amin. Jangan menyerah. Jangan mempersalahkan Tuhan. Amin. Ada terjadi persoalan, katakan, terpujilah Tuhan. Mulai nyanyi-nyanyi saudara, mulai nari-nari saudara. Nah, bikin iblis gondok luar biasa. Amin. Bikin iblis palak kali ya saudara. Bertekun terus. Ada upah dari ketekunan. Amin. Yang paling luar biasa, upah hidup kekal itu menjadi milik saudara. Amin. Jangan menyerah. Jangan nyerah tulang, katakan. Katakan, jangan nyerah tulang. Jangan nyerah nemburu. Inang. Haleluya saudara. Saya berkati.